Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Susanti. Halo semua, perkenalkan nama saya Hasna Lutfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hanifah Dwi Rohmah. Halo, nama saya Bintang Veronica Manalu. Halo, perkenalkan nama saya Octavia Suarez Amaral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Agustin. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang data statistik. 1. Itu ada pengertian data. Kata data berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dalam ilmu matematika, data berarti sesuatu yang diketahui atau suatu keterangan. Dalam ilmu komputer, data dapat berupa angka, kata-kata, citra, dan sebagainya. Dalam ilmu eksakta, data adalah suatu hasil pengukuran yang terorganisasi, dan apabila data itu terorganisasi, maka data tersebut akan menjadi informasi. Dalam statistik, data dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta atau angka-angka yang nantinya dapat diambil kesimpulan. Kedua, apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi dalam data yang baik? A. Data harus bersifat objektif, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. B. Data harus bersifat representatif, harus bisa mewakili dari objek yang akan diamati. C. Data mempunyai kesalahan sampling kecil apabila suatu estimasi dikatakan baik jika kesalahan samplingnya kecil. D. Data harus tepat waktu. Apabila data akan digunakan untuk pengendalian, maka data menjadi syarat tepat waktu yang sangat penting agar ada waktu penyesuaian atau melakukan koreksi jika ada penyimpangan dalam implementasi. E. Data harus relevan. Data yang diamati atau diteliti harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Ketiga, itu pengumpulan data berdasarkan sifatnya. 1. Data diskrit. Data yang satuannya adalah bilangan bulat, tidak berbentuk pecahan. Contohnya, jika diketahui data dari jumlah mahasiswa pada Fakultas Ekonomi terdiri dari 500 mahasiswa yang meliputi 200 mahasiswa jurusan manajemen, 180 siswa jurusan akuntansi, dan sisanya 120 adalah mahasiswa jurusan administrasi perkantoran. Kedua, data kontinu. Data yang satuannya adalah bilangan pecahan. Contohnya, jika diketahui berat beras yang tidak terpakai berada di gedung F, G, dan H pada tahun 2019, masing-masing seberatnya 200,57 ton, 130,98 ton, dan 288,20 ton. Selanjutnya, di sini ada pengumpulan data berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data intern. Data intern adalah data yang menggambarkan suatu keadaan kegiatan di dalam lembaga atau badan tertentu. Contohnya, diketahui data mahasiswa di 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 adalah 120 orang, sedangkan di tahun 2019 sebanyak 150 orang. Yang kedua, ada data ekstern. Data ekstern adalah data yang bisa menggambarkan suatu keadaan kegiatan di luar lembaga atau badan tertentu. Contohnya, jika diketahui pendapatan per kapita masyarakat adalah 50,5 juta per tahun. Selanjutnya ada pengumpulan data berdasarkan pengukurannya. Yang pertama, data nominal. Data nominal merupakan penyusunan angka yang berdasarkan kategori tertentu tanpa memperhatikan urutan. Contohnya, jika ada jenis kelamin yaitu jenis pria dan wanita, misalkan pria diberi kode 1 dan wanita diberi kode 0, ataupun kebalikannya, wanita dengan kode 1 dan pria dengan kode 0. Selanjutnya, ada data ordinal. Data ordinal merupakan penyusunan angka yang berdasarkan beberapa kategori dengan memperhatikan urutan tertentu. Contohnya, 45 nasabah menyatakan sangat baik, 25 nasabah dinyatakan baik, 18 nasabah menyatakan cukup, sisanya 12 nasabah menyatakan kurang baik. Selanjutnya, lanjutan dari pengumpulan data berdasarkan pengukurannya. Yang ketiga, ada data interval. Data interval merupakan penyusunan angka yang disusun dengan jarak yang sama antara kategori satu dengan kategori lainnya. Contohnya, ada 30 mahasiswa, di antaranya 15 mahasiswa 1 kali bolos, dan 15 mahasiswa lainnya 4 kali bolos. Yang kedua, ada data rasio. Data rasio merupakan penyusunan dengan membandingkan nilai variabel 1 dengan nilai absolut variabel lainnya.
Contohnya, apabila diketahui rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 160 cm dan rata-rata tinggi badan mahasiswa sekretaris adalah 80 cm, maka dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa akuntansi 2 kali rata-rata tinggi badan mahasiswa sekretaris. Selanjutnya yaitu pengumpulan data berdasarkan memperolehnya. Data primer dikumpulkan serta diolah sendiri, dilakukan secara langsung dari sumber objeknya. Contohnya, jika Anda ingin meneliti bagaimana pelanggan PLN menilai terhadap layanan dan kualitas PLN di kota X dengan periode waktu tertentu, penelitian ini harus dilakukan secara langsung terhadap pelanggan PLN yang ada di kota X tersebut. Yang kedua, data sekunder, data yang sudah dalam bentuk jadi, sudah diolah pihak lain, bahkan sudah dipublikasikan oleh pihak terkait. Contohnya, jika diketahui data penduduk Indonesia adalah sebagai berikut. Penduduk Indonesia pada tahun 1990 sebanyak 178,5 juta, pada 2000 sebanyak 205,1 juta, dan pada tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa. Data tersebut dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jakarta. Selanjutnya, pengumpulan data berdasarkan waktu pengumpulannya. Data seketika, pengumpulannya pada waktu tertentu yang menggambarkan keadaan objek tersebut pada waktu penelitian dilakukan. Pendapatan rata-rata per kapita dalam setahun untuk penduduk Indonesia adalah Rp1.789.000 di tahun 2017. Data berkala, pengumpulannya dari waktu ke waktu yang bisa menggambarkan tentang perkembangan suatu kejadian tertentu. Contohnya, data mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sampai 2018 di Indonesia adalah 7,17 banding 8,20 banding 7,77 banding 8,98%. Penyajian data statistik. Penyajian data berupa bentuk tabel. Yang pertama, tabel dengan klasifikasi tanggal. Yang kedua, tabel dengan klasifikasi ganda. Yang ketiga, tabel dengan kontingensi. Dan yang keempat, tabel dengan distribusi frekuensi. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk grafik diagram. Yang pertama, diagram batang. Yang kedua, diagram lingkaran. Yang ketiga, diagram lambang. Dan yang keempat, diagram akhir. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.